Selamat pagi yang dahsyat luar biasa, Kyung Hee Pak Choi itu semuanya gitu ya. Tapi Anda tahu nggak artinya Kyung Hee Pak Choi itu bukan selamat tahun baru Imlek gitu enggak. Kyung Hee Pak Choi itu selamat semoga Anda kaya raya, keren kan? Oh, Kyung Hee selamat, Pak Choi itu semoga Anda kaya raya. Jadi ternyata suku Tionghoa itu kalau ini selamat semoga Anda kaya raya bukan selamat tahun baru. Jadi Kyung Hee Pak Choi bolehlah untuk kepada siapapun karena bukan ucapan selamat tahun barunya, tapi selamat semoga Anda kaya raya. Ya, nomor satu bahwa ada keyakinan yang salah atau saling bertabrakan gitu ya. Jadi contohnya ada kata-kata gini, ada kalau keyakinan Anda seperti ini Anda jadi susah kaya gitu loh ya. Contohnya misalnya, uang itu penting nggak? Ya penting, loh, kan Anda kan penting toh, gitu. Manusia itu kalau yakin kepada sesuatu hal, maka usahanya itu akan mengarah kepada sesuai dengan yang dia yakini. Mau mati demi keyakinannya dia, bahkan itu luar biasa. Tanpa disadari loh ya. Kalau nggak percaya coba orang yang membela agamanya kan berani mati demi agamanya masing-masing kan gitu ya. Nah itu keyakinan itu begitu powerfulnya. Tapi kalau keyakinannya bertabrakan, misalnya tentang uang. Satu hari saya nulis buku di buku saya, mana buku saya Financial Revolution. Nah di situ saya tulis keyakinan yang bertabrakan itu adalah uang adalah akar dari segala kejahatan. Mendadak saya dihujat rame-rame. Pak Tung, Anda di agama saya itu kitab suci. Pak Tung berarti melawan kitab suci. Sebentar. Itu ayat kitab suci? Iya. Kalau Anda merasa yakin bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, Anda merasa berarti punya uang banyak, berarti Anda jahat dong. Tapi itu tertulis di kitab suci. Pak Tung melawan kitab suci saya. Coba kitab suci ayatnya saya cari. Oh, ternyata kamu yang salah baca. Di situ tertulis di kitab suci bukan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya memang benar. Kalau Anda cinta uang lebih dari saudara Anda cinta uang. Ada loh orang demi 1 juta membunuh orang? Ada nggak? Anda cinta uang lebih dari partner Anda cinta uang lebih dari kehidupan? Anda cinta uang lebih dari Tuhan? Ya tentu saja akar dari segala kejahatan. Tapi kalau uang akar dari segala kejahatan, bukan tuh nggak ada di kitab suci, nggak ada tulisannya gitu kok. Jadi saya ternyata tidak salah darling itu ya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan itu betul. Tapi kalau uang bukan akar dari segala kejahatan, kurang uang, ingin uangnya orang lain secara tidak halal, itu akar dari banyak kejahatan lah ya iya. Itu karena ada orang ngomong gini loh, lebih baik miskin tidak apa-apa, yang penting sehat daripada kaya sakit-sakitan. Ya tenang aja, Anda membuat pilihan, mempunyai keyakinan, di mana Anda membenarkan supaya Anda miskin tidak apa-apa. Kan gini loh, pertanyaan saya, ada nggak? Apakah miskin itu membuat faktor Anda menjadi sehat? Kalau miskin membuat faktor menjadi sehat, silakan. Saya doakan Anda lebih miskin, tidak apa-apa gitu loh. Gini nih, kalau Anda mempunyai keyakinan, satu hari deh, ini di saya ada saudara datang, waduh susah ini jadi mau operasi jantung. Mau operasi jantung, periksa 4 dokter, operasi jantung. Untuk kemudian di Jakarta saya bantu, saya tarikan dokter, saya bayarin dokternya juga. Terus akhirnya dia punya kata-kata yang benar ya kata orang. Lebih baik sehat, miskin gak apa-apa, yang penting sehat. Daripada kaya, tapi sakit-sakitan ya. Kata orang ini benar. Saya tanya, loh om ini sehat atau sakit-sakitan? Ya saya sakit-sakitan. Mohon maaf, om kaya atau secara keuangan kurang? Ya kurang lah. Sebentar om, saya bisa bantu bayarin om itu, saya kaya enggak? Ya kamu kaya, kamu bisa bantu saya. Nah ini, om ini curang, seolah-olah mau menukar kesehatan dengan kekayaannya dengan kesehatan. Nah, om sendiri tidak begitu kaya. Lah kalau saya tidak kaya, tidak bisa bantu om loh nih. Nah ini loh, banyak orang itu menggunakan pilihan pakai kata-kata atau. Tapi keyakinannya jadi pertabrakan. Tidak apa-apa kok miskin. Dia membenarkan miskin, tidak apa-apa. Yang penting kehidupannya bahagia. Benar, yakin. Miskin membuat Anda bahagia. Saya doakan Anda lebih miskin loh. Kan gitu loh. Gini loh ya. Itu ada satu orang ngomong gimana sih? Oh, si Oprah Winfrey. Saya sudah pernah kaya. Saya sudah pernah miskin. Saya sudah mengalami dua-duanya tidak bahagia juga pernah alami. Sama-sama tidak bahagia, pilih kaya. Daripada miskin tidak bahagia, pilih kaya tapi tidak bahagia. Ada nggak orang miskin yang tidak bahagia? Ada nggak orang miskin yang tidak sehat? Ada. Jadi ketika Anda membuat keyakinan yang bertabrakan, uang bukan segala-galanya. Anda mulai menetralisir arti penting uang. Lah kalau Anda tidak pernah mengubah bahwa keyakinan bahwa uang itu penting. Kita tidak mencintai uang, kita mencintai Tuhan lebih dari uang, mencintai persaudaraan lebih dari uang, mencintai relationship kita lebih dari uang. That's true. Mencintai kesehatan kita lebih dari uang. That's true, itu benar.
Jadi uang bukan segalanya, betul. Yang Anda nyatakan betul. Tapi kalau Anda gunakan untuk menetralisir semangat Anda untuk mencari uang, gitu loh ya. Jadi akhirnya uang jadi tidak penting. Jadi keyakinan yang salah atau saling bertabrakan. Uang penting sih, tapi uang kan bukan segala-segalanya. Anda mulai menetralisir. Please tolong ditulis keyakinan-keyakinan Anda yang menghambat Anda. Keyakinan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada yang menunjang Anda, mendukung Anda untuk menjadi lebih kaya, atau menghambat Anda untuk jadi lebih kaya. Pak To, uang kan tidak bisa untuk membeli cinta. Oh ya? Itu ada yang pada usaha seminar. Itu salah Pak. Itu enggak tahu tempatnya aja. Aduh, enggak tahu tempatnya. Tobat repot gitu ya. Tapi betul, kadang uang tidak bisa untuk membeli cinta. Kadang kalau keyakinannya orang, wah saya dapat orang kaya nanti susah, dia menghindari orang-orang yang kaya. Contohnya orang laki, aku enggak mau dapat istri kaya, nanti tidak menghargai aku. Nah, makanya dia tidak mau dapat orang kaya, dia tidak bisa dapat orang kaya. Tapi ada orang yang miskin, tidak apa-apa. Istri saya kaya, tidak apa-apa. Saya dapat warisan satu pabrik, saya buat jadi 16. Buktikan, saya buktikan. Ini akan saya buktikan. Nah, ketika Anda seperti itu, Anda tidak menghindari orang yang kaya. Misalnya, Anda pergi ke mall, lagi ketemu teman, lagi mau makan. Terus kemudian, ketemu teman SMA, lagi sama-sama makan. Terus kemudian, oh saya yang bayari. Ngambil dompetnya, nggak bisa gini, lagi dipegang, yang dipegang sakunya, ya dompetnya nggak keluar. Ya sudah salah jurusan, tapi nggak keluar dompetnya. Ya. Aneh, kalau ada duitnya banyak, sudah saya bayar langsung. Gampang. Orang miskin juga bahagia, orang kaya juga bahagia. Kalau dia bisa bersyukur, tapi saya pilih kaya dan bahagia. Boleh nggak? Pakai dan. Ada nggak orang kaya yang keluarganya tidak harmonis? Ada. Yang miskin lebih banyak lagi yang tidak harmonis. Berantem urusan rebutan makan. Nah, kalau sama-sama harmonis, saya pilih pakai kaya dan harmonis. Daripada miskin dan harmonis, pilih kaya dan harmonis. Pakai dan ya. Nah, ini keyakinan yang bertabrakan penting, Anda luruskan. Kemudian yang kedua, kenapa orang banyak tidak kaya? Tujuannya tidak jelas. Saya pengen lebih kaya. Saya di dalam seminar sering godain orang. Anda pengen lebih kaya? Siapa yang pengen lebih kaya? Langsung saat ini detik ini juga saya pengen lebih kaya. 10 orang maju, langsung rebutan. 10 orang, sisanya turun ke bawah. Langsung saya terkasih duit 100 rupiah. 100 rupiah, 100 rupiah. Nah, lebih kaya 100 rupiah. Tujuan Anda tidak jelas. Kaya itu apa? Angkanya berapa? When enough is enough. Kapan Anda merasa kaya? Karena Anda tidak pernah merasa kaya jelas. Nah, kalau saya, definisi saya kaya, ada 6 level ya, itu kalau Anda ikut Financial Revolution saya itu ada 6 level bagaimana orang jadi kaya itu. Step pertama, step kedua, step begini, itu jelas sekali. Termasuk passive income lebih besar dari gaya hidup yang saya inginkan. Yang saya inginkan apa? Oh, saya kemana-mana mau naik bisnis kelas itu. Misalnya boleh nggak? Saya mau naik helikopter mampu, mau naik private jet mampu, dan mau beli mobil yang saya inginkan mampu, mau beli Ferrari mampu dari passive income. Ferrari berapa? 12,5 miliar yang GTS F296 GTF, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi intinya, belinya dari passive income. Nah, jadi, saya mau bangun rumah dari passive income. Oh bisa, tidak harus langsung passive income-nya ratusan miliar, enggak. Ternyata bangunnya bertahap. Ya, 1 bulan sekian M, sekian. Dari passive income bisa. Oke, kenapa tidak? Tujuannya jelas, angkanya berapa. Dan banyak orang tujuannya nggak jelas, cuma kepengen lebih kaya. Kalau saya jelas, passive income-nya lebih besar dari gaya hidup saya. Gaya hidup saya tentukan ini, cost-nya berapa. Ini bisa nggak saya bayar tadi? Kalau belum, nah, tujuan semakin jelas, semakin mudah. Contoh, ada orang bilang, saya mau punya pasangan yang kaya. Nggak jelas kaya itu apa. Akhirnya banyak artis kena jebakan Batman diapelin pakai mobil keren. Ternyata mobilnya mobil saudaranya. Ternyata mobilnya kok ganti-ganti. Ternyata manajer showroom mobil Indonesia. Ternyata nggak kaya-kaya amat juga. Jadi tampaknya kaya tapi nggak kaya juga. Tapi kalau Anda jelas ya, saya kepingin yang ganteng. Ganteng itu apa? Kalau Anda tidak jelas susah. Ganteng itu tingginya minimal 180 gitu ya, pakai kacamata gitu ya, wajahnya kayak Tong Disembaringin, kan cukup jelas Anda bisa cari, dibandingkan fotonya dengan saya, bisa ya, tingginya dukur. Nah, semakin jelas, semakin mudah Anda. Misalnya, kaya tahap pertama, saya punya 3 bulan tabungan, kan boleh 3 bulan tabungan minimal misalnya. Jadi if something happen, itu level pertama untuk kaya gitu ya. 3 bulan tabungan. Kalau sesuatu hal terjadi terhadap pekerjaan saya masih bisa hidup 3 bulan. Itu level pertama. Anda punya belum? Belum nih, jadi goal. Tujuannya jelas. Saya harus punya tabungan minimal 3 bulan. Kalau dulu saya goal pertama bukan 3 bulan. 3 tahun. If something happen, saya tidak bekerja. Ternyata cocok pada waktu COVID itu kan orang bisa tidak bekerja tahun, 2 tahun, bisa kena ini. Nah, saya bilang minimal 3 tahun. If something happen, keluarga saya hidup tanpa harus bekerja, saya punya tabungan, dan tentu saja saya makan tabungannya. Itu level pertama.
Level berikutnya, Anda sudah mulai punya passive income. Selain punya tabungan ini, Anda punya passive income yang bisa membayar biaya-biaya yang harus dibayar. Contohnya biaya listrik, cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda harus punya passive income yang bisa membayar itu tadi. Yang basic-basic. Yang berikutnya, Anda selain punya tabungan minimal 6 bulan atau 3 tahun, terserah goal Anda punya passive income yang bisa, misalnya tadi, membayar gaya hidup yang basic Anda, plus 1-2 kali misalnya sekali waktu liburan, 1-2 kali liburan yang Anda. Yang keempat, Anda punya goal. Selain punya tabungan 6 bulan atau 3 tahun tadi atau 3 bulan minimal, Anda punya passive income yang bisa membayar gaya hidup Anda sekarang. Itu yang keempat. Yang kelima, gaya hidup yang Anda inginkan. Kalau saya sampai level kelima. Kalau level keenam, absolute financial freedom saya belum. Absolute financial freedom itu misalnya undang Beyonce ya di pesta ulang tahun saya berapa? 5 juta dolar. Oke. Nah itu saya bisa hari ini, bisa. Tapi gak rela asem temani 5 juta gue nyanyi gitu ya. Mohon ya. Nah kalau Anda sudah absolute financial freedom, Anda tidak masalah sama sekali. Mungkin Pak Haritanu sudah, Mas Sandiaga Uno mungkin sudah, ya kalau mereka mau bisa undang penyanyi top, undang apa, dengan damainya mau kemana-mana ya sudah, beli private jet, boleh, bisa, beli apa, boleh. Ya saya bisa nggak hari ini? Bisa, cuma nggak rela. Waduh setiap bulan biayanya gini nggak tak pakai sama sekali paneman, buat apa? Berarti belum absolute financial freedom. Baru financial freedom dengan gaya hidup yang saya inginkan, tapi belum totally financial freedom ya masih ada itu itu belum absolut. Tapi oke, why not? Tapi Anda tujuannya harus jelas. Yang ketiga, kenapa orang tidak kaya? Menganggap tujuannya mustahil. Satu hari saya kasih training, terus kemudian tentang financial education, tulis goal keuangan Anda. Anda pengen punya income berapa, gitu ya? Pengen punya passive income berapa? Setelah ditulis, pengen amal berapa? Sudah selesai tulis toh? Saya bilang, oke, tambahin nolnya 1 semua. Coba rasakan, bayangkan. Kemudian, gimana? Happy? Biasa target goal berapa? Misalnya dari 100 juta jadi 1 miliar. Wow, gimana rasanya? Happy? Terus kemudian, happy Pak. Tapi Pak saya lihat ini, apa ya mungkin ya? Mimpi gratis saja tidak bertanding. Jadi ketika Anda menganggap tujuannya mustahil, Anda tidak akan ada usaha untuk mengejar. Anda mungkin. Jadi, terlalu jauh. Contoh. Ketika saya memberikan suatu konsultasi kepada Pegadaian gitu ya, kemudian kita buatkan kompetisi begitu ya, setiap hari ada laporannya. Ketika para juaranya sudah terwujud, makanya para juara, yang offside gini, yang di bawah ini sudah mulai nggak mau usaha lagi. Nggak mungkin, saya nggak mungkin ngalahkan. Ketika dia merasa tidak mungkin, dia nggak usaha lagi. Kenapa kalau dia berhenti di sini? Nggak jualan lagi, nggak begini. Karena merasa yang juara terlalu jauh, nggak bisa lalatan. Karena yang diambil hanya para juara. Tapi ketika insentif kita buat, bukan hanya para juara, tapi juga per penjualan sekian dapat poin ikut diundi, ikut tour ke Eropa, terus selain juara juga diundi, juga ada rewardnya. Setiap Anda naik ini dapat kompensasi secara insentif, dapat rupiahnya juga. Mereka tetap mau usaha. Kalah tahun tidak apa-apa, tidak dikejar, tapi poin undiannya siapa tahu bisa ikut tour ke Eropa, ya, terus dapat rewardnya secara uang juga, ya, dia tetap lebih semangat. Tapi ketika para juara doang yang dikasih insentif, begitu sudah sisi jauh, ya jauh sudah ngerim, sudah tidak mau saling. Ketika Anda menganggap tujuannya mustahil, tidak mungkin saya bisa mengalahkan sana, tidak mungkin saya bisa mencapai, Anda ngerim. Hati-hati. Jadi tujuan, kalau orang lain bisa, saya bisa. Apakah semua selalu bisa? Belum tentu. Tapi kemungkinan lebih besar ketika Anda usaha, daripada Anda, nggak mungkin selesai. Jadi kenapa orang tidak kaya menganggap tujuannya mustahil? Apa yang mungkin? Ya sudah, selesai. Supaya mungkin. Nah, kemudian yang keempat, saya merasa harus. Kenapa orang ikut seminar saya? Banyak sekali orang-orang yang muda, yang kepepet, yang muda, sukses luar biasa. Karena mereka tidak punya pilihan. Tapi banyak sekali orang-orang yang sudah kerja, yang sudah mendapatkan income yang lumayan, kan dia tidak merasa harus. Gini aja cukup. Jadi why-nya not big enough. Orang tidak usaha. Daripada cari how caranya gimana, cari why-nya dulu. Why-nya itu sebetulnya nikmat dan sengsara. Jadi nikmat itu ternyata cuma 20%. Jadi orang kepengin kaya itu, ya saya kayak gini aja sudah cukup, ya wis tidak mau kaya lagi. Gitu kan ya, tidak mau lebih kaya lagi. Ya sudah cukup jadi. Masih ingat di sesi yang lalu, kalau Anda fokus bersyukur, ya Anda akan tetap bersyukur. Tapi Anda tidak maju, Anda naif. Boleh nggak fokus bersyukur dan mau maju? Boleh. Apa yang dipunya
Disyukuri, yang belum punya dikejar, hasilnya apapun disyukuri dan dipelajarin supaya besok jadi lebih baik, tetap maju. Tapi kalau why-nya big enough, yes saya harus, maka kita akan lebih fight daripada orang yang tidak merasa harus. Apa yang tidak merasa harus bisa sukses? Bisa juga. Tidak harus kok Anda merasa harus. Tapi kalau Anda melakukan yang harus dilakukan atau Anda punya strategi terbukti berhasil, Anda tidak harus, tapi Anda melakukan dengan baik, ya Anda sukses. Jadi why-nya Anda cari. Why kenapa Anda pengen jauh lebih kaya? Why saya itu adalah ketika papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Oh ini toh rasanya tidak punya uang. Papanya sakit tidak bisa dibayarin. Saya pindah ke kelas 3 nangis. Papa saya dia ngomong kamu tidak punya uang. Nah itu why saya mendaki bikin. Saya dulu tujuannya cuma 2 kaya. Anak saya mau sekolah kemana saya bisa bayar. Yang penting lagi nomor satunya adalah kalau orang tua saya sakit saya bisa bayari. Nah itu jadi merasa harus jadi kaya. Kalau Anda harus kaya Anda akan cari cara. Kalau Anda tidak merasa harus coba. Apa pain point Anda kalau Anda miskin? Kalau Anda tidak punya pain-nya, bayangkan penghinaannya, kesusahannya. Banyak orang kaya miskin tidak apa-apa, yang penting kita bersyukur. Ya silakan. Apa ya betul Anda bisa bersyukur ketika orang tua Anda sakit, Anda tidak bisa bayarin, Anda bisa bersyukur? Oh ya? Ketika Anda mau sekolah, Anda tidak bisa bayarin, Anda bisa bersyukur? Tapi balik lagi gitu ya. Jadi satu, Anda merasa harus. Kalau Anda merasa harus, mendadak Anda punya alasan sangat kuat, nikmat dan sengsaranya jelas, Anda akan kemungkinan suksesnya lebih besar daripada Anda tidak punya. Berikutnya yang kelima, Anda tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Harus. Tapi Anda mencari matahari terbit, larinya ke barat. Lah kalau strateginya salah terus ya sampai Anda gelundung jatuh. Oh ya terbitnya di sana. Kalau strategi Anda salah, ya Anda caranya salah. Kalau caranya salah, hasilnya banyak salahnya. Jadi balik lagi, yang nomor 5, Anda harus cari strategi-strategi yang terbukti berhasil. Gini loh, Anda determine, berkaca. Yang Anda kerjakan hari ini bisa membuat Anda kaya nggak? Kalau bisa Anda tanya, supaya lebih tepat caranya bagaimana? Secara halal ya. Kalau enggak, Anda cari peluang dong. Cari hal-hal yang lain bisa yang membuat Anda kaya. Tapi tadi tentu saja bidang saran saya ya, bawa manfaat untuk orang banyak dan menguntungkan untuk kita. Tidak bisa hanya menguntungkan kita tapi merugikan orang lain. Judi online, Anda kaya membuat judi, Anda yang membuat judi online kan kaya. Ya jelas loh program Anda yang membuat. Tapi yang main judi miskin, wah repot. Balik lagi. Cari strategi yang terbukti Anda membuat Anda jadi kaya seperti apa. Teman-teman, kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video-video saya, silakan subscribe dan Anda klik di loncengnya sehingga Anda bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru, Anda dapat informasi. Kemudian share kepada orang lain dan like. Karena kalau Anda share, ini saya belajar dari teman yang beragama Islam bahwa semua orang pasti meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, tinggalkan 3. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya baik, kemudian amal jariahnya, kemudian 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda share ilmu ini kepada orang lain dan ternyata orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Jadi please share kepada orang lain dan like. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desemar ingin mengucapkan salam dahsyat. Nah berikutnya yang keenam gitu ya. Anda tidak mengetahui jalur alamiah atau paling mudah untuk mencapai tujuan Anda. Jadi tipikalnya orang itu masing-masing. Ada yang tipikalnya star, tampil. Ada yang tipikalnya itu orang yang di belakang. Kalau Anda tipenya adalah tipe manajemen, starnya biarkan orang lain. Anda jadi manajemennya aja. Anda boleh jadi star dan boleh jadi manajemennya. Tipe Anda apa? Jadi kalau tipe Anda ini jadi bukan jalur alamiah Anda susah. Nah untuk mengetahui tipe ini banyak tes gitu ya. Anda cari tes. Jadi ada well condition test Anda, cari tes tentang bagaimana jalur alamiah yang buat orang cari tes ya. Itu banyak yang online, ada yang gratis, ada yang bayar. Silakan tes. Oh, jalur saya seperti ini. Lebih silakan gitu ya. Jadi kayak misalnya siapa itu Elon Musk, itu dia memang eksekutor yang luar biasa. Jadi dia punya impian, dia eksekutor. Sebetulnya Elon Musk itu bukan tipe yang star yang tampil begitu, enggak. Tapi kalau si Alibaba itu tipenya star, dia tipenya tampil kayak gitu ya. Jadi jalur alamiah itu Anda seperti pas kali masuk dengan seret, masuk enak luar biasa. Jangan istilahnya cari jalur-jalur yang Anda nikmatin dan bisa membuat Anda kaya. Tentu saja cari bidang yang membawa Anda berhasil dan jalur alamiah Anda seperti apa. Nah kemudian yang ke-7, tidak mempunyai rencana yang realistik. Maksudnya apa tidak punya realistik? Ya kayak tadi.
Ada satu orang. Jadi robot korek datang ke tempat saya. Pak Tung, ini 1 bulan untung 10%. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau robot korek tadi itu hanya dipakai di satu tempat, satu bandar, atau 5 tempat, 5 bandar. Tidak bisa robot koreknya dipakai kepada banyak. Dan robotnya tadi di multi level kan, ataupun dijual melalui TV dan begini, di satu tempat. Pertanyaan saya sekarang, masuk akal nggak sih satu bandar? Sekarang gini, Anda transaksi itu kepada bandar toh? Nggak mau. Lah kalau Anda bandar kalah, dana kelolaan Anda berapa? 5 triliun Pak Tung. Jadi lah Anda bandarnya Pak, kita bagi 5 Pak Tung. Oke, berarti 1 triliunan, berarti 10%. Berarti setiap bulan bandarnya kalah. Bandarnya STP enggak? Straight through process. Straight through process itu ke bank-bank besar. Ke bank-bank besar ini, bank-bank besar mau enggak setiap bulan kalah 100 miliar? Kalau enggak mau kalah, pertanyaan saya, bandar mau menang enggak? Menurut saya gini, orang presentasi dari Singapura, some trader atau apa gitu, terus kemudian masih muda, umur 30-an. Ini 1 bulan patung untung 10%. Oke, gini loh, perhatikan ya, kalau 1 bulan 10%, Anda punya $1.000 aja. Dalam waktu Anda seumuran Warren Buffett, 50 tahun sekian lagi, Pak hitungkan, duit Anda jadi 6 juta triliun. Jadi triliun 2 kali. Triliun itu nolnya berapa? Kalau miliar nolnya 9, kalau triliun nolnya 12. Ini nolnya 24. Tambah lagi 6 juta. 6 juta triliun US dollar. Karena duit Anda 10% naik. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, nggak realistik. Jadi banyak orang itu nggak realistik kena scam. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya saham, Anda nitilin, Anda main 1 hari, 1 bulan bisa main, dapat 10%. Bisa. 100% bisa. Karena kalau semua ikut-ikutan, dia akan keluar. Nah, kalau sudah angkanya tidak wajar, dia akan keluar. Gitu. Karena dia berdasarkan ilmu yang realistik. Price earning ratio-nya berapa, price book value-nya berapa, terus kemudian growth-nya berapa, perbandingan dengan price earning value-nya dengan growth-nya berapa, PEG-nya berapa, dia punya ilmunya. Wah, ini terlalu murah, dia masuk. Tapi ketika semua orang ikut masuk, ikut-ikutan dia, harganya jadi tidak wajar, dia keluar. Loh, nggak wajar nih, sudah untuk banyak angka lanjutnya bisa bakal sedikit, dia keluar, tapi banyak orang ikut-ikutan. Rencana Anda ikut-ikutan tidak realistik. Kalau Anda di saham, Anda masuknya telat, pesta sudah usai, Anda kebagian yang cuci piring. Mending punya ilmunya, belajar ilmunya lo boleh. Yang ke-8 adalah tidak melakukan sesuai dengan rencana, tidak melakukan tindakan. Jadi Anda harus punya rencana untuk jadi kaya. Anda memilih jalur-jalur untuk jadi kaya. Kalau Anda tidak melakukan dengan sesuai dengan rencana, ya hasilnya berantakan. Kalau misalnya Anda sudah tahu, strategi untuk kaya itu ternyata gini loh. Uang itu tidak datang langsung dari langit. Tapi balik lagi, Anda akan punya rencana ini. Kalau Anda mau membangun istilahnya danau kekayaan, Anda ada 4 gunung yang Anda harus bangun dulu. Gunung yang akan mengalirkan air kekayaan ke danau Anda. Gunungnya apa rencana? Anda mau kaya dari mana? Dari bisnis? Dari properti? Atau dari investasi? Atau dari internet? Silakan, Anda punya gunung-gunung kekayaan yang Anda harus rencanakan dulu. Kalau bisnis apa yang membuat kaya? Tidak semua bisnis bisa membuat orang kaya. Contohnya, saya laundry. Hari ini sudah 250 sekian, nambah terus 253, terus mau berapa. Dan saya kan punya rencana. Rencananya gini, kalau 1 untung, saya buka laundry berikutnya. Untung, buka laundry berikutnya. Saya mengambil nggak? Mengambil, tapi sebagian yang kecil aja. Bagi sisanya saya gulungkan. Tapi ada orang nggak sesuai dengan rencana. Baru 1 untung, nggak buka laundry kedua. Beli, ganti mobilnya dari Nissan Livina jadi Toyota Kijang. No, nanti baru dapat untung lagi tidak digulungkan. Harusnya jadi 45, jadi ganti Alphard dulu. Ya tidak sesuai dengan rencana. Anda konsumtif lebih gede dari tindakan Anda yang membuat passive income Anda jadi lebih gede. Gunung-gunung passive income Anda perlu sekali. Jadi lakukan tindakan sesuai dengan rencana Anda. Hindarkan distraksi, hindarkan gangguan. Boleh nggak beli Alphard? Apa tuh beli Rolls Royce, beli Ferrari, beli Lambo, beli begini. Ya biarin, Kang, passive income-nya sudah cukup, biarin. Nggak usah ngiri saya, gitu loh ya. Tapi belajarlah, terinspirasilah pada waktu masa-masa berjuang. Kalau gitu Pak Tung tidak bahagia ya dulu, hemat sekali. Enggak. Saya itu healing setelah mencapai target. Saya itu konsumtif setelah disiplin. Banyak orang healing tanpa disiplin. Beli barang konsumtif tanpa target. Saya kan mencapai target sini, sebagian saya gunakan untuk konsumtif. Boleh dong. Saya mencapai istilahnya disiplin menyisihkan sekian untuk ternak duit saya. Yang sekian saya nikmatin. Boleh dong, setelah saya disiplin, boleh dong. Dari dulu saya tetap nikmat gitu ya. Nah, berikutnya, yang ke-8.
tidak melakukan monitoring dan tidak melakukan penyelarasan. Problemnya orang seperti hari ini misalnya awal tahun, setting goal. Setelah akhir tahun tidak tercapai. Kenapa? Karena 1 tahun sekali penyelarasannya dan monitoringnya. Kalau menurut saya sebulan sekali saya sudah melakukan yang harus saya lakukan. Mencari peluang, belajar ilmu-ilmu yang penting. Sehingga saya bisa menjadi lebih kaya dari hari ini. Contoh dengan 7 sampai 9 Februari ini saya ada seminar Financial Revolution gitu ya. Jadi biasanya orang 5 juta sekian, bagi Anda smart listener cukup 168.000. Pak Tong kenapa harus bayar? Kenapa tidak digratisan? Digratisan berkali-kali. Orang nyepilihin, nggak datang lebih telat, pulang pada ini secara online tanggal 7 mulai jam 2 sampai begini. Sebetulnya ini kan ilmu-ilmu yang penting. 168.000 itu untuk apa sih Pak Tong? Gini loh. Saya kembalikan ke Anda dalam berupa undian iPhone, undian cincin berlian, dan undian-undian yang lain. Saya akan kasih hadiah Anda. Kalau masih agak untung, saya sumbangkan. Oke? Kita sumbangkan ke dompet duafa. Nah kan lebih baik. Anda dapat ilmu, dapat kebaikan, dan Anda ikut nyumbang. Tak? Gitu ya. Dapat ilmu, dapat undian, dapat. Nah, tapi balik lagi. Anda silakan daftar di mana? Di 08111 081-nya 3 kali. 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Masukkan nomor handphone Anda. Daftar 08111 081-nya 3 kali. 63873. Di 081 3 kali. 63873. Masukkan handphone Anda. 081 3 kali. 63873. Anda langsung dikasih link. Anda langsung bayar 168.000. Anda dapat undian ini. Dan sebetulnya 100% money back garanti kok. Dalam 3 hari nanti kalau Anda tidak belajar sesuatu hal yang Anda bisa meningkatkan hidup Anda minta balik 168, tak balikin lah, Anda kesalahan. Nah, tapi balik lagi, Anda perlu monitoring dan penyelarasan. Setiap bulan, saya sudah belum melakukan hal-hal, hasilnya seperti apa? Mengarah ke tempat yang saya inginkan atau belum? Passive income saya nambah belum? Income saya nambah belum? Usaha-usaha saya mengarah saya sudah ada belum? Anda monitoring. Kalau gitu. Kalau Anda tidak pernah mendapatkan feedback, Anda tidak bisa meningkatkan diri. Saya aja nembak 2 pelatih Indonesia yang juara Indonesia Kopassus. Saya ikut belajar nembakmu. Pelatihnya luar biasa. Nembak pertama kali tidak boleh nembak sasaran yang kecil, pakai kesi bunyi ting. Karena luput tidak ngerti. Pakai sasarannya segede gaban gitu. Jadi kalau berdor, bolong sebelah kanan. Oh, Anda terlalu kanan di kiri. Jadi ada feedback. Anda harus dapat instant feedback. Ada beberapa dokter yang kalau dikasih feedback marah. Ini dokter lain, padahal kan hanya pasien ya. Ini pasien dokter sana bilang, ini bukan si E loh Pak. Bapak bilang ini si E, ini bukan si E. Bok tabayun Pak. Marah, kau jangan bilang pergi sana. Nah, kalau nggak dapat feedback mana bisa maju dokternya. Tapi problemnya dokter itu nggak mau dikasih feedback. Kalau yang mau dikasih feedback biasanya maju cukup rendah hati. Oh iya, oke saya tak konsultasi sama dokter sana. Dokter yang mana? Oh iya, dia maju. Nggak usah malu. Jadi makanya seringkali saya bilang, saya berani malu loh, karena saya berani salah kok. Kamu berani malu nggak? Aduh, kalau tidak berani malu ya susah kalau diskusi sama saya. Saya ngaku, saya bukan orang yang sempurna, saya banyak salah juga, makanya saya bisa maju. Tapi kalau orang suka sombong, tidak mungkin salah, paling benar dunia. Gila, ya. Paling hebat sedunia. Ilmu berubah, waktu berubah loh. Nah, kemudian yang ke-10, last but not least. Meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Mulai BEJ, mulai blame. Salahnya orang lain, excuse, alasan. Justify, membenarkan orang lain lebih baik. Tanpa, misalnya itu loh, belajar dulu. Jadi itu jadi sukses. Oh, terang aja, itu anaknya orang kaya. Anda mulai excuse, mulai membenarkan orang lain lebih hebat. BEJ, Anda akan menjadi orang yang di bawah. Tapi ketika dikasih tahu, itu loh, anaknya orang kaya jadi sukses. Sekolah di luar negeri, bahasa Inggris lancar, pulang dapat medali BB ya, kenal anak menteri ya, sukses aja. Itu akhirnya anaknya orang miskin sukses nih. Coba anaknya, oh terang aja, itu karena anaknya orang miskin makanya daya juangnya kuat. Lah kalau kamu, anaknya orang menengah sih, makanya daya juangnya juga menengah. Angin. Jadi selama Anda meletakkan tanggung jawab kepada orang lain, bahwa BEJ bukan salah Anda tidak harus meningkatkan diri. Lebih baik Anda ambil tanggung jawab terhadap kekayaan. Orang tua aku miskin. Tahu nggak, 80% orang kaya hari ini orang tuanya miskin. Jadi kalau orang tua Anda miskin, jadilah orang kaya pertama Anda di keluarga Anda. Setuju? Ambil tanggung jawab untuk meningkatkan diri. Kalau Anda mulai menyalahkan pemerintah, menyalahkan situasi ekonomi dunia, celaka. Ketika Anda mulai blame atau menyalahkan Tuhan, wah lebih parah lagi. Jadi please, jangan meletakkan tanggung jawabnya kepada orang lain karena nasib-nasib Anda sendiri. Anda kaya miskin, ya tanggung jawab Anda sendiri. Makanya ada Bill Gates ngomong begini, kalau nggak salah Bill Gates ngomong begini.
Kalau Anda lahir miskin, itu salah orang tua Anda. Kalau Anda mati miskin, salah Anda katanya itu. Teman-teman, bagi yang merayakan maupun yang tidak merayakan, saya ucapkan Kyong Hee Fat Chai. Lupa, saya tidak merayakan kok tetap diucapkan Kyong Hee Fat Chai. Iya, karena Kyong Hee Fat Chai itu bukan selamat hari tahun baru, enggak, tapi selamat semoga Anda kaya raya. Boleh ya, saya doakan Anda kaya raya. Sekali lagi, bagi yang merayakan dan yang bagi tidak merayakan, Kyong Hee Fat Chai, Wan Se Rui, Sendi Jiankang. Apa itu? Wah, itu Wan Se Rui itu apa ya? Ya sudah, Anda cari tahu dulu lah. Pokoknya itu doa-doa yang positif untuk Anda. Tidak ada yang negatif, terima aja ya. Amin, amin, amin ya. Semangat, semangat. Dahsyat, dahsyat, dahsyat.